Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya dapat menaklukkan Nusantara, serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Pada saat ini, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapuntahyang Srijayanasa. Dapuntahyang Srijayanasa memimpin ribuan prajurit dan armada untuk menguasai sejumlah wilayah di Palembang, Lampung, Jambi, dan Bangka. Suatu hari, Sang Raja Dapuntahyang Srijayanasa memanggil para saudagar dengan tujuan untuk membangun kekuasaan baru atas nama Kerajaan Sriwijaya melalui perdagangan. Wahai para saudagar sekalian, marilah kita berkumpul untuk membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapatkan, Baginda? Saya akan menjanjikan kemakmuran atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal perjanjian, kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, maka kami akan meninggalkan wilayah ini. Tentu saja, itu tidak akan terjadi. Para pedagang pun berunding sebelum memutuskan keputusan yang dapat merugikan mereka. Baiklah kalau begitu, kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Ising. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Ising. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Berita tentang Ising yang mengajarkan penduduk Indonesia agama Buddha pun terdengar oleh sang raja. Khawatir jikalau agama tersebut menyesatkan penduduknya. Ia pun memanggil Ising untuk datang ke istana. Baginda Raja, Ising telah tiba dan ingin menghadap Baginda Raja. Persilakan Ising masuk. Baik, Baginda. Baginda Raja, perkenalkan, nama saya Ising, berasal dari negeri Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Mengapa engkau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Saya ingin mengajak para penduduk untuk berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku ingin tahu terlebih dahulu apa yang diajarkan dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha diajarkan untuk melepaskan nafsu dan penderitaan dalam hidup manusia untuk mencapai nirvana. Jika itu yang kau mau, aku izinkan engkau untuk mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Terima kasih, Baginda Raja. Agama Buddha yang dibawa oleh Ising pun menyebar luas di Kerajaan Sriwijaya. Raja Dapuntahyang Srijayanasa pun berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Kerajaan Sriwijaya. Panglima perang, bersiaplah! Bersedia untuk apa, Baginda Raja? Dalam waktu dekat, kita akan melakukan ekspedisi militer ke kerajaan wilayah bumi Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda Raja? Aku ingin memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya. Baik, Baginda Raja. Rebutlah kekuasaan yang ada di Tulang Bawang, serta Tanah Jawa, Kerajaan Jambi, dan Kerajaan Kalingga. Baik, Baginda, kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun strategi penyerangan darat dan laut secepatnya.
Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di tulang bawang serta menguasai kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Akhirnya terwujudlah cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Terima kasih para panglimaku dan para penasehat kerajaan, kalian telah membantu. Baginda Raja sudah berhasil menaklukkan kerajaan Jambi dan Kalingga. Benar sekali, tapi aku masih ingin memperluas pengaruh wilayah kekerajaan. Apakah kami akan melakukan penyerangan ke kerajaan lainnya, Baginda Raja? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua, Raja Kerajaan Tarumanegara, Linggarwarman. Dapun Tahyang pun mendatangi kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara. Aku ingin meminang putri keduamu, wahai Raja Linggarwarman. Atas dasar apa kau ingin menikahi Soba Kancana? Aku menyukai sosok wanita seperti ini. Lemah lembut, penyayang, serta baik hati. Aku berjanji akan memberikan keturunan yang gagah pada engkau dan putrimu. Aku akan mengizinkan jikalau putriku bersedia. Bagaimana putriku? Aku akan menerimanya, ayah. Menurutku, Dapu Dayang adalah laki-laki bertanggung jawab. Baiklah anakku, maka pernikahanmu akan segera dilaksanakan. Baik ayah, terima kasih. Dapun Tahyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara Linggawarman. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dara Nindra. Dara Nindra berbesan dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Darmasetu. Darmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia nikahkan dengan Samaragrawira, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Shailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira kemudian lahir Bala Putra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samagrawira. Saat menjadi penerus kerajaan, Samaratungga tidak melakukan ekspansi militer, tetapi lebih memilih untuk memperkuat penguasaan Sriwijaya di Jawa. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Bagaimana pendapat kalian, para wangsa? Kehendak yang mulia merupakan perintah bagi kami. Bukan begitu maksudku. Aku meminta pendapat kalian. Pendapat seperti apa, Baginda Raja? Ini, aku memiliki niat untuk membangun sebuah bangunan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan bisa mempunyai arti sebagai sejarah bagi masyarakat. Memangnya Baginda ingin membangun bangunan seperti apa? Bagaimana jika kita membuat sebuah candi? Maka bisa digunakan juga sebagai tempat ibadah. Memangnya di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Saya juga masih memikirkan tentang ini. Apakah kalian memiliki pendapat? Saya punya pendapat Baginda. Bagaimana kalau candi tersebut dibangun di atas bukit? Saya sependapat Baginda, agar candi tersebut terlihat gagah dan megah. Baiklah, cari arsitek untuk membangun candi tersebut. Baik Baginda. Mereka pun langsung mencari arsitek terbaik untuk membangun candi yang megah dan gagah. Setelah menemukan arsitek yang sekiranya memiliki kemampuan tinggi, para wangsa pun melaporkannya kepada Baginda Raja. Saya mendapat informasi tentang arsitek yang sangat tersohor Baginda. Ia bernama Gunadarma yang berasal dari negeri seberang. Ia terkenal di negerinya. Mungkin ia bisa merancang kehendak bagi. Cari dan bawa ia kemari. Wangsa pun mencari sang arsitek tersebut.
Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Baginda Raja kami memerintahkan engkau untuk membangun sebuah candi di atas bukit. Baiklah, saya akan membuat rancangan dan izinkan saya untuk bertemu dengan Baginda Raja. Pada siang hari itu, Gunadarma menghadap sang raja. Kamu tahu apa alasan sehingga aku memanggilmu kemari? Setelah mengetahuinya dari para wangsa, Bagus jika kamu sudah mengetahuinya. Apakah sudah ada hasilnya sekarang? Walaupun hanya berupa gambar rancangan kasar. ini rancangan yang sudah saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramodawardhani yang memerintah. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8, dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Hai para warga, ada informasi menyedihkan dari kerajaan. Raja Samaratungga telah meninggal dan kerajaannya akan diberikan kepada keturunannya. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani. Hal ini membuat Balaputradewa, adik dari sang Raja Samaratungga, yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputradewa menemui Pramodawarni dan suaminya di kediaman mereka. Sudahlah, jangan menangis wahai istriku. Ada apa sekiranya paman kesini? Aku telah mendengar keputusan para tetua bahwa suamimu yang akan menjadi raja. Aku merasa ini bukan keputusan yang tepat. Paman berpikir seperti itu. Adalah adik dari mendiang raja. Bukankah aku juga pantas atas tahta ini? Jangan lupakan hal ini, Paman. Aku adalah putri sang raja. Bahkan aku memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula, ini adalah suamiku. Tidak ada yang salah atas keputusan ini. Lah, jika itu keputusan yang tepat, izinkan aku untuk meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke kediaman ibuku di Sumatera. Mengapa paman masih merebutkan tahta dalam keadaan seperti ini? Sudahlah istriku, tidak perlu menangis lagi. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramodawarni, menjadi raja. Balaputradewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera, ke tanah kelahiran ibunya. Balaputradewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailandra. Balaputradewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputradewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputradewa. Aku akan membangun kembali kerajaan ini dan membuat Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di bumi Nusantara. Kami akan setia untuk mengabdi Baginda. Panglima, siapkan prajurit dan strategi perang. Kita akan menguasai seluruh jalur pedang. Siap, Baginda Raja. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Balaputradewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Apalagi didukung armada laut Sriwijaya memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputradewa setelah menguasai wilayah jajahan, yang kemudian dijadikan pusat perdagangan serta pembangunan perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha dan pusat perdagangan di Asia Tenggara.
Namun, di masa kepemimpinan Raja Sang Rama Wijaya Tunggarwarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Baginda Raja, kami izin untuk meninggalkan wilayah ini. Mengapa wahai Sahabat? Dikarenakan wilayah Sriwijaya sudah tidak dekat lagi dengan pantai. Dikarenakan pengendapan ini membuat kami sulit untuk melakukan perdagangan. Aku tidak dapat menahan kamu. Baiklah, jika itu yang kalian mau. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Chola Mandala dari India yang dipimpin oleh Rajendra Chola I. Wow, siapkan pasukan. Kita akan pergi ke Nusantara dan menyerang Sriwijaya. Baik, Yang Mulia. Apakah kamu yakin, Kakanda? Tentu saja, Ratuku. Aku akan menyerang wilayah perdagangan yang dikuasai oleh Sriwijaya. Baiklah, jika keputusanmu sudah bulat, aku hanya akan bisa menemanimu sampai kamu menangkan peperangan ini. Salam Tuanku, hamba datang membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang kau bawa? Bukankah dengan kacaunya daerah kekuasaan kerajaan kita telah menjadi kabar yang sangat buruk? Rajendra datang membawa prajurit untuk menyerang kerajaan kita, Tuanku. Apa? Bagaimana mereka bisa dapat melewati daerah kekuasaan kita? Sekarang, cepat kau kumpulkan seluruh pasukan untuk melawan. Baik, Tuanku. Pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Chola Mandala melancarkan serangan ke Kerajaan Sriwijaya. Raja Sang Rama Wijaya Tunggarwarman ditahan pihak Chomandala. Di bawah kepemimpinannya, Sriwijaya berhasil ditaklukkan oleh kerajaan yang berasal dari India. Kerajaan Chola Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sang Rama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan.